Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan salam dan salawat masih tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nah, pada kesempatan kali ini untuk kalian, khususnya untuk kelas hukum ekonomi syariah, saya akan menjelaskan terkait dengan mata kuliah kalian, yaitu kajian fatwa hukum ekonomi syariah. Nah, mari kita lanjut ke slide berikutnya. Jadi, nah sebelum kita masuk kepada apa itu yang dibilang sebuah kajian fatwa, artinya Anda diberikan pemahaman dulu terkait dengan apa itu yang dikatakan sebuah fatwa. Nah, di slide bisa Anda lihat bahwa fatwa itu adalah sebuah nasihat ya. Kita lihat di sini, nasihat, petua, jawaban, ataupun sebuah pendapat. Nah, kenapa ada yang namanya nasihat, petua, jawaban, ataupun pendapat? Karena nanti di kajian berikutnya saya akan jelaskan kenapa bisa harus ada yang namanya sebuah fatwa. Nah, ada namanya materi tentang kenapa diperlukan sebuah fatwa dalam memberikan solusi permasalahan dalam ajaran agama Islam, ya. Nah, adapun yang dimaksud dengan fatwa adalah sebuah keputusan atau nasihat resmi, ya. Jadi bukan sebuah nasihat yang sifatnya hanya sebuah pendapat atau opini, tetapi dia resmi, yang diambil oleh sebuah lembaga atau perorangan yang diakui otoritasnya. Nah, yang diakui otoritasnya di sini apa? Artinya mereka terakui atau tervalidasi atau terotorisasi secara langsung ketika mereka mengeluarkan sebuah jawaban atas sebuah pendapat terhadap suatu masalah, maka itu sekaligus menjadi sebuah himbauan ataupun sebuah nasihat ataupun sebuah pendapat mengenai sesuatu yang diperbincangkan atau dipermasalahkan. Nah, itulah fungsi daripada fatwa. Nah, dengan demikian peminta fatwa tidak harus mengikuti isi atau hukum fatwa yang diberikan kepadanya. Artinya begini, ketika seseorang menghadapi atau ketika kita menghadapi sebuah permasalahan hukum di dalam berkehidupan dan berkebangsaan ini, maka kita meminta sebuah nasihat kepada orang yang kita anggap sebagai yang bisa memberikan jawaban atas sebuah permasalahan kita. Nah, kondisinya di sini posisinya sebagai fatwa ini bukan seperti sebuah undang-undang, ya. Kalau undang-undang itu mau kita terima tidak terima, mau kita ikuti sama tidak ikuti, tetap harus kita ikuti. Karena kalau kita tidak ikuti akan berakibat ke namanya perbuatan yang melawan hukum, karena dia sebuah undang-undang. Nah, fatwa ini berbeda. Fatwa ini kita diberikan keleluasaan untuk mau mengikuti ataupun tidak mengikuti sebuah fatwa ini. Nah, nanti saya jelaskan lebih lanjut kenapa bisa seperti itu. Oke, langsung saya ke slide berikutnya. Nah, legitimasi fatwa di Indonesia. Nah, kenapa saya jelaskan seperti ini? Kenapa fatwa ini harus saya jelaskan di awal mengenai aspek perundang-undangannya atau legitimasi fatwa di Indonesia? Karena fatwa ini meskipun dia bukan undang-undang tetapi sangat berperan penting bagi aspek hukum dalam penerapan berkehidupan berkebangsaan di Indonesia, terutama kita yang mayoritas beragama Muslim, ya. Nah, peranan fatwa dalam menjawab tantangan perubahan sosial masyarakat itu yang utama, ya, tantangan perubahan sosial masyarakat, karena perubahan itu, hukum itu berjalan dengan sesuai dengan perilaku masyarakat atau perubahan sosial dalam masyarakat. Kita bisa merasakan waktu zaman kita kecil dulu, terus beranjak mulai istilahnya tumbuh menjadi seorang yang ABG, kemudian menjadi seorang yang dewasa, kemudian mengenyam pendidikan tinggi, pasti kita akan merasakan perubahan-perubahan sosial kemasyarakatan di lingkungan kita tersendiri. Nah, fatwa ulama dalam hal ini MUI
fatwa ulama, dalam hal ini MUI. Jadi fatwa ulama. Jadi yang dikatakan sebagai fatwa ulama di sini itu adalah yang memegang otoritas atau sebuah lembaga atau perorangan resmi. Yang mana dikatakan sebuah perorangan resmi? Kalau di Indonesia dikatakan sebagai Majelis Ulama Indonesia sebagai lembaga dan wadah untuk umat Islam, berpedoman dan tidak bertentangan kepada Undang-Undang 1945. Jadi apapun yang dikeluarkan oleh fatwa ini tentunya tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, yang kedua Pancasila sebagai landasan ideologi bangsa. Nah, walaupun fatwa-fatwa yang disusun dan dikeluarkan OMI bukanlah seperti hanya sebuah undang-undang positif yang berlaku. Nah, perlu kita ketahui bahwa sebuah fatwa itu adalah sebuah pendapat, nasihat, jawaban ya, atau petuah. Jadi dia sifatnya tidak mengikat dan tidak memaksakan terhadap sesuatu apapun. Nah, kenapa mesti ada fatwa ini? Supaya sebagai pedoman atau pijakan seseorang ketika ingin melakukan atau mengalami sebuah permasalahan terkait dengan perubahan sosial masyarakat itu. Contohnya, misalkan persoalan hukum Islam, terkhususnya hukum ekonomi syariah, kan masih banyak sekali di antara kita, bahkan saya sendiri masih banyak yang bingung terkait dengan penerapan istilahnya ekonomi yang sesuai dengan ajaran agama kita ini. Masih banyak hal-hal terkait dengan akad-akad atau penerapan hukum-hukum ataupun jawaban atas permasalahan transaksi-transaksi ekonomi yang ada sekarang ini. Nah, yang kedua adalah kondisi masyarakat yang masih banyak bertransaksi secara konvensional atau ribawi. Nah, kondisinya seperti itu, kita tidak boleh menyalahkan mereka karena kita juga tidak mengetahui apakah ini kondisinya dalam keadaan yang riba atau yang biasa sering dikatakan oleh para ulama persoalan ribawi itu adalah perilaku yang haram ataukah halal. Nah, itu nanti akan selanjutnya saya jelaskan kenapa, apa sih dasar hukumnya ekonomi dalam perspektif agama Islam. Oke, kita lanjut. Nah, seputar kajian suatu fatwa. Nah, pada hakikatnya sebuah fatwa dikeluarkan. Nah, ini ya. Jadi fatwa itu tidak asal dikeluarkan. Fatwa itu mempunyai sebab dan tujuan kenapa mesti dikeluarkan yang namanya sebuah fatwa. Nah, coba kita baca di slide. Pada hakikatnya sebuah fatwa yang dikeluarkan oleh yang berwenang. Saya mengatakan yang berwenang di sini artinya lembaga yang mempunyai otoritas ya. Jadi kalau ada orang yang menyebutkan bahwa saya memfatwakan sesuatu, maka kita harus cek apakah dia MUI atau tidak. Karena yang diakui oleh pemerintah Indonesia, lembaga yang bisa mengeluarkan suatu fatwa itu harus melalui Majelis Ulama Indonesia. Oke, jadi tidak sekedar mengeluarkan fatwa, akan tetapi didasari pada beberapa aspek. Ya, didasari pada beberapa. Sebuah artikel, jadi saya baca sebuah artikel yang menulis ini atas nama Rahman Helmi di sebuah jurnal hukum dan pemikiran. Di situ di artikelnya Kiai Haji Ma'ruf Amin, Ketua MUI Majelis Ulama Indonesia sejak tahun 2015 sampai sekarang. Beliau juga sebagai Wakil Presiden Indonesia yang menjabat sekarang. Nah, beliau adalah seorang ulama besar, dan pemahaman agama beliau cukup bisa diperhitungkan dalam kancah istilahnya bagaimana menjawab permasalahan-permasalahan agama kita di Indonesia saat ini. Nah, penerapan fatwa didasarkan pada 3 hal. Yang pertama adalah kebutuhan. Contoh, misalkan lagi wabah sekarang ya, wabah pandemi COVID-19 atau coronavirus disease 19. Nah, ini kondisi sekarang ini adalah masyarakat membutuhkan sebuah fatwa bagaimana terkait dengan sebuah pelarangan ibadah di rumah ibadah, di masjid-masjid misalkan. Nah, siapa yang memegang kendali penuh atas ini? Ya tentunya pasti Majelis Ulama Indonesia dengan mengeluarkan beberapa fatwa yang diotorisasi oleh lembaga pemerintah. Kemudian lembaga pemerintah mengeluarkan surat edaran. Nah, kalau pemerintah sudah bersinergi dengan MUI, dalam hal ini Kementerian Agama,
mengeluarkan fatwa tersebut, maka istilahnya wajib hukumnya kita mengikuti atau istilahnya patuh terhadap ketentuan apa yang ditetapkan oleh pemerintah. Pemerintah tidak sekedar mengeluarkan fatwa bahwa kita dilarang beribadah di sebuah masjid karena dikarenakan untuk penyebaran virus ya, untuk menghentikan penyebaran virus corona ini, karena istilahnya tidak main-main loh. Sampai Kementerian Agama mengeluarkan sebuah fatwa seperti begitu, artinya tidak boleh beraktivitas, social distancing, physical distancing sebuah agama di situ. Nah itu adalah salah satu jenis fatwa yang sesuai dengan kebutuhan pada saat ini. Yang kedua adalah sesuai dengan kemaslahatan. Oke, kita ambil contoh lagi pandemi virus ini, virus corona. Maka pemerintah selaku yang mengayomi masyarakat ini juga dikeluarkannya fatwa-fatwa ini untuk kemaslahatan, untuk kebaikan bersama, bukan kebaikan salah satu pihak ya. Jadi istilahnya dikeluarkan fatwa-fatwa terkait ini, terkait tidak boleh lagi beraktivitas di masjid, tidak boleh sholat, tidak boleh bersafari nanti insya Allah kalau masuk bulan Ramadan, sholat tarawih di rumah. Itu untuk apa? Untuk kemaslahatan kita bersama, untuk mencegah penularan virus ini. Nah contoh misalkan yang lain apa coba? Seseorang dilarang untuk menimbun suatu barang, atau istilah ekonominya sekarang panic buying ya, membeli suatu barang secara berlebihan terus menimbunnya karena takut bahwa nanti kebutuhan barang ini selama masa pandemi virus ini akan habis dan timbul kelangkaan ekonomi. Nah itu seperti itu kan sebenarnya kan adalah sesuatu hal yang menzalimi, bukan menzalimi diri sendiri tapi menzalimi juga orang lain, karena orang lain di samping membutuhkan dan juga istilahnya kalau ada panic buying itu artinya menimbun sesuatu barang tersebut itu kan salah satu istilahnya untuk merusak yang namanya harga pasar yang ada di masyarakat itu. Nah yang ketiga adalah pengkajian tentang intisari agama Islam. Jadi 3 hal ini, sebuah fatwa itu dikeluarkan berdasarkan atas 3 hal ini, pengkajian tentang intisari ajaran agama. Nah saya pikir untuk suatu fatwa yang berkenaan dengan hukum ekonomi syariah ada di ranah ini ya, karena untuk memahami istilahnya permasalahan suatu ekonomi masyarakat di lingkungan kita, terutama di Indonesia atau terutama di kota Palopo ini, tentunya pasti kita akan berpedoman langsung atau berpegang teguh kepada sebuah ajaran agama yang mengatakan bahwa misalkan mengharamkan riba dan menghalalkan jual beli. Nah kan tidak semua orang bisa mengetahui yang mana yang dikatakan sebagai riba, yang mana yang dikatakan sebagai jual beli. Karena pada dasarnya riba dengan jual beli itu seperti saya sudah jelaskan sebelumnya, mungkin ada beberapa yang sudah pernah mengikuti tentang mata kuliah fikih ekonomi. Riba juga itu sama seperti jual beli. Jual beli juga itu sama seperti riba. Nah, dari mana kita tahu bahwa yang ini yang dikatakan riba, yang mana dikatakan jual beli? Tentunya pasti ada pengkajian lebih mendalam tentang suatu ajaran. Nah, itulah diperlukan yang namanya fatwa-fatwa. Terkait dengan fatwa hukum ekonomi syariah, maka pemerintah wajib atau di sini MUI wajib untuk mengeluarkan fatwa-fatwa seputar hukum ekonomi syariah. Misalkan fatwa tentang jual beli, fatwa tentang kerjasama, sewa menyewa, fatwa tentang apalagi pinjam meminjam dan lain sebagainya. Nah inilah disebut manhaj atau jalan untuk merumuskan suatu hukum dalam penerapan ajaran agama Islam. Oke, nah itu adalah penjelasan saya terkait dengan sebuah fatwa supaya kalian paham mengapa sebuah fatwa itu harus ada atau kita butuhkan saat ini. Coba bayangkan kalau tidak ada sebuah fatwa yang mengayomi kita hanya berlandaskan sebuah undang-undang, maka akan terasa sangat desentralisasi sekali ya. Desentralisasi artinya akan terasa sangat pincang sekali karena kita hidup beragama
berbangsa dan bernegara ini seakan-akan sebagai orang yang buta yang tidak melihat suatu hukum lebih daripada sebuah hukum positifnya saja tanpa memahami agama lebih lanjut. Jadi kita nanti bisa salah mengartikan sebuah pendapat agama ataukah ajaran suatu agama ataukah hukum-hukum yang sudah dibuat oleh orang-orang yang berkompeten membuatnya. Nah, itulah kenapa suatu fatwa ini harus ada. Nah, yang pertama kita butuhkan karena memang kebutuhan. Yang kedua untuk kemaslahatan bersama. Coba bayangkan kalau kita tidak ada fatwa yang mengayomi, maka timbul berbagai macam istilahnya pendapat-pendapat dari sini sana yang mengatakan bahwa berdosa orang kalau tidak masuk, tidak pergi sholat di masjid, ya, tidak sholat Jumat selama beberapa kali, itu dikatakan kafir. Coba bayangkan kalau tidak ada fatwa yang mengayomi seperti begitu. Oke, nah kalau ada pertanyaan silahkan di grup WA langsung saja teman-teman kalian kalau ada pertanyaan. Oh iya, dan juga video ini saya upload di channel belajar di YouTube supaya kalian bisa paham lebih lanjut dan kalian bisa memutarnya berulang-ulang ya sesuai dengan bahan materi yang saya ajarkan. Nah, jangan lupa like, kemudian subscribe, kemudian bagikan kepada teman-teman kalian yang lainnya. Bisa juga dipelajari untuk junior-junior kalian ataukah kalian membutuhkan suatu bahan untuk mengkaji sesuatu ilmu tertentu di kelompok belajar atau kelompok diskusi ya. Baik, sekian, terima kasih. Salam dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.